Bapak Ibu yang saya hormati, surat ini turun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari perang Tabuk. Peristiwa perang Tabuk itu terjadi tahun 9 Hijriah. Tahun 9 Hijriah setelah terjadi perang Tabuk, terus Rasulullah dan sahabatnya balik. Setelah Rasulullah dan sahabatnya balik sampai Madinah, beberapa saat kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kaum muslimin untuk berangkat haji. Untuk berangkat haji. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat Abu Bakar jadi pemimpin para jamaah haji, yang orang Indonesia biasa menyebut Amirul Hujjaj. Amirul Hujjaj. Nah, biasanya kalau Indonesia itu Amirul Hujjaj otomatis Menteri Agama, Pak ya. Iya. Dan Amirul Hujjaj ketika negara kita memilih atau mengangkat Amirul Hujjaj untuk ngurusi dan bertanggung jawab para jamaah haji itu, memang itu ada sunnahnya, Pak. Yaitu tahun ke-9 Hijriah Rasulullah dan sahabatnya pulang dari perang Tabuk. Setelah itu Rasul menyuruh sahabatnya untuk pergi haji. Sana pergi haji. Kemudian Rasul mengangkat Abu Bakar menjadi pemimpin, Amirul Hujjaj. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau berangkat pada tahun itu, Pak? Karena kalau Rasul berangkat pada tahun itu, nanti Rasul akan melihat orang-orang musyrik masih haji. Dan itu Rasul tidak mau, Pak. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hajinya setahun berikutnya, yaitu tahun ke-10 Hijriah. Tahun ke-9 ini ketika Rasul menyuruh Abu Bakar menjadi Amirul Hujjaj, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Abu Bakar As-Siddiq, nanti ketika pelaksanaan haji, orang-orang pada berkumpul, orang yang sahabat Nabi dari Madinah juga yang melakukan haji juga, yang berangkat haji juga kumpul, orang-orang musyrik dari Jazirah Arab itu juga kumpul di sana. Rasul menyuruh Abu Bakar untuk memberikan pengumuman, Pak. Apa itu pengumumannya? Tahun depan tidak boleh ada orang musyrik yang haji. Kalau mau haji, masuk Islam. Kalau belum masuk Islam, tidak usah menunaikan ibadah haji. Karena kalau menunaikan ibadah haji, dia musyrik, nggak ada gunanya. Harus Islam dulu. Kemudian yang kedua, untuk tahun depan tidak boleh ada orang yang tawaf keliling Ka'bah itu sambil tidak pakai pakaian. Nah, yang biasa dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman jahiliyah. Nah, dengan demikian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berharap semoga haji tahun depan ketika Rasul berangkat sudah tidak ada lagi orang musyrik yang pergi haji dan sudah tidak ada orang yang tawaf dalam keadaan tidak pakai busana. Supaya apa, Pak? Supaya orang ketika melihat manasik haji itu yang dilihat hanya manasiknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau ada orang musyrik yang ikut haji, orang musyrik ikut haji kan, orang musyrik itu kan Pak. Mereka ngerubah manasik haji yang dulu mereka warisi dari Nabi Ibrahim. Mereka ngerubah. Kalau ngerubah kan repot.
Ketika Rasul sedang tawaf, sedang wukuf, atau Rasul sedang ripat jumroh menjelaskan pelaksanaan ripat jumroh, ada sebagian orang musyrik nanti yang masih di sana, masih di sini. Orang kan jadi bingung. Iki sing tak eloni sapa? Kok kono ije ndok kono? Lah Nabi Muhammad kok wis ndok kono iki ya gitu. Rasulullah tidak mau seperti itu. Jadi supaya tahun ke-10 Hijriah, yaitu tahun depan ketika Rasul berangkat haji wada, semuanya fokus mencontoh, melihat, mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hajinya orang muslim dulu sama hajinya Rasulullah bulannya sama. Sama. Cuma pelaksanaan yang dirubah-rubah. Berarti sejak sebelum Islam pun tanggalnya ya sudah. Mulai dari Nabi Ibrahim terus sudah ada. Sama, waktunya sama. Waktunya sama. Kalau waktu sama, Pak. Waktu sama. Mereka warisi dari ajarannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Makanya ketika tahun 10 Hijriah, ketika Rasul haji wada itu, Pak, semua orang fokus mencontoh Nabi, melihat Nabi, mendengar Nabi, dan Nabi selalu mengatakan, khudhu anni manasikakum, khudhu anni manasikakum. Contohlah manasik haji itu dari aku. Contohlah aku. Khudhu anni manasikakum. Nah, itulah Bapak Ibu saya hormati hikmahnya. Kenapa tahun ke-9 Hijriah ini Rasulullah menyuruh kaum muslimin berangkat haji dan mengangkat Abu Bakar sebagai Amirul Hujjat sekaligus untuk memberi pengumuman. Supaya tahun depan, tahun ke-10 Hijriah, ketika Rasul haji wada, sudah tidak ada lagi orang musyrik yang berangkat haji. Kemudian Rasul, Pak, ketika sudah menyuruh Abu Bakar berangkat bersama sahabat-sahabatnya di tengah perjalanan, saat itu turun ayat ini, turun awal beberapa surat dari awal surat At-Taubah. Yang surat awal, ayat-ayat awal dari surat At-Taubah ini menjelaskan bahwa Rasul, Allah dan Rasulnya sudah berlepas diri, membatalkan perjanjian damai dengan orang-orang musyrik. Ketika turun, jadi surat At-Taubah ini, Pak, turunnya tidak sekaligus 120 ayat, tidak. Jadi saat itu turun beberapa ayat di awal surat At-Taubah. Yang intinya adalah Rasulullah, Allah dan Rasulnya sudah berlepas diri dari orang-orang musyrik. Intinya adalah membatalkan perjanjian yang dulu telah dibuat Rasul bersama orang-orang kafir, musyrik. Ketika turun ayat ini, Rasul memanggil Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, sini. Lah kenapa Rasul memanggil Ali, Pak? Supaya kemudian Rasul membacakan ayat ini kepada sahabatnya, termasuk kepada Ali. Orang Arab, Pak, sahabat Nabi, sekali dibacakan ayat, beberapa ayat langsung hafal. Nek kita kan ora kudu dihafal sih. Nah, kemudian Rasul memanggil sahabat Ali, "Wahai Ali, kamu susul Abu Hurairah, kamu susul Abu Bakar." Abu Bakar diberi pesan oleh Nabi untuk disampaikan kepada jamaah haji. Rasul juga menyuruh atau mengirim sahabat Ali untuk membacakan kepada seluruh jamaah haji awal-awal ayat dari surat At-Taubah ini. Nah, kenapa Rasul menyuruh Ali, Pak? Sahabat Ali. Kenapa tidak memilih sahabat yang lain? Karena sahabat Ali adalah kerabatnya Nabi. Orang Arab itu punya kebiasaan, Pak. Kalau membatalkan perjanjian supaya pihak yang kedua itu lebih yakin, lebih percaya, mereka mengirim salah satu perwakilan dari keluarga, dari kerabat. Sehingga nanti ketika sahabat Ali membacakan bahwa Allah dan Rasulnya sudah memutus hubungan dengan orang musyrik,
Sudah berlepas diri dari orang musyrik. Sudah tidak ada perjanjian lagi. Perjanjian kemarin dibatalkan, sudah. Itu kalau yang ngomong itu adalah kerabatnya Rasul, orang-orang Arab sangat percaya. Beda kalau yang menyampaikan adalah orang lain. Makanya Rasul memilih sahabat Ali radhiyallahu taala. Kemudian di perjalanan ketika Abu Bakar berjalan bersama rombongan jamaah haji, Ali bin Abi Thalib nyusul, kemudian mereka bertemu. Ketika bertemu Abu Bakar bertanya kepada sahabat Ali, Pak. Wahai sahabat Ali, amirun au makmur, kamu diutus oleh Nabi itu untuk menggantikan saya sebagai pemimpin? Atau kamu memang disuruh oleh Nabi untuk ikut di jamaah saya menjadi orang yang saya pimpin? Karena Abu Bakar kalau memang Rasul menyuruh sahabat Ali untuk menggantikan kepemimpinan Abu Bakar, monggo saja. Alhamdulillah kan begitu Pak, monggo. Ini tanggung jawab. Qala Ali menjawab, bal makmurun. Saya ini diperintah untuk ikut engkau wahai Abu Bakar untuk membacakan ayat-ayat awal dari surat At-Taubah. Berarti podo. Abu Bakar juga diperintahkan untuk menyampaikan pesan, Ali juga diperintahkan untuk membacakan awal-awal ayat dari surat At-Taubah. Akhirnya mereka berangkat dan sampai di Mekah. Ketika pelaksanaan haji, Abu Bakar meminta kepada sahabat Abu Hurairah Pak yang saat itu ikut juga untuk menyampaikan pesannya Nabi kepada semua jamaah haji, dan sahabat Ali juga membacakan ayat dari awal surat At-Taubah.